Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Rifki Arya Ramadhani. Di sini saya akan membahas psikologi komunikasi yang berjudul "Kenapa sih kita sering salah paham?" gitu. Pernah gak sih kamu ngomong sesuatu tapi orang lain malah nangkepnya beda gitu? Atau kamu cuma bercanda tapi temenmu malah baper? Nah, itu contoh sederhana dari bagaimana psikologi komunikasi bekerja dan kadang bikin kita salah paham tanpa sadar loh. Jadi gini, psikologi komunikasi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pikiran, emosi, dan kepribadian seseorang memengaruhi cara dia berkomunikasi. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan tuh nggak berdiri sendiri, tapi dibentuk oleh apa yang kita pikirkan dan kita rasakan. Misalnya itu kalau kamu lagi bad mood, nah pesan yang kamu kirim bisa terdengar dingin atau ketus, walaupun niatnya nggak begitu. Tapi lawan bicaramu bisa nangkepnya lain. Nah, di situ letak menariknya. Komunikasi bukan cuma soal apa yang dikatakan, tapi juga bagaimana dan kapan itu dikatakannya. Dan juga ada beberapa hal penting dalam psikologi komunikasi yang bikin kita jadi itu setiap orang ya, intinya ada beberapa hal penting dalam psikologi komunikasi yang bikin kita paham kenapa salah paham sering terjadi, itu maksudnya. Yang pertama adalah persepsi ya. Jadi setiap orang punya cara pandang yang beda terhadap dunia. Contohnya itu kayak waktu kamu bilang, "Kamu lucu banget sih," ya kan. Nah, ada yang merasa dipuji, tapi ada juga yang tersinggung karena merasa diremehkan. Nah, itu semua tergantung dari pengalaman dan pola pikir masing-masing sih. Nah, persepsi ini bisa jadi penyebab utama komunikasi gagal. Nah, yang kedua adalah emosi. Kalau kita lagi senang, komunikasi cenderung hangat dan positif ya. Tapi kalau lagi marah atau stres, kita bisa tanpa sadar menekan nada suara, menatap tajam, atau bahkan menulis pesan dengan gaya yang galak. Padahal maksudnya nggak cuma pengen cepet selesai ya kan. Makanya penting banget untuk mengatur emosi dulu sebelum ngomong, supaya pesan kita nggak disalah artikan. Lalu yang ketiga ada motivasi ya. Setiap orang punya alasan di balik ucapannya. Ada yang bicara untuk meyakinkan, ada yang ingin diterima atau sekedar ingin didengar. Nah, kalau kita bisa memahami motivasi orang lain, komunikasi jadi nyambung gitu. Misalnya kalau temanmu cerita panjang lebar ya tentang masalahnya. Kadang dia nggak butuh solusi, dia cuma butuh didengarkan. Lalu yang terakhir kepribadian. Kepribadian ini orang yang ekstrovert tuh biasanya spontan dan terbuka. Sementara introvert lebih hati-hati dalam berbicara. Jadi kalau ada dua tipe ini ngobrol, bisa aja terjadi miskomunikasi karena ritme mereka beda ya. Tapi kalau dua-duanya saling memahami, komunikasi bisa jadi seimbang. Dan semua itu kita bisa lihat bahwa kesalahpahaman bukan karena kata-kata yang salah, tapi karena makna yang ditangkap berbeda. Itu sebabnya tuh dalam psikologi komunikasi kita diajarkan untuk mendengarkan dengan empati, bukan cuma menunggu giliran bicara. Dengan begitu kita bisa benar-benar memahami maksud orang lain, bukan cuma kata-katanya. Nah, kalau dipikir-pikir, hampir semua masalah dalam hubungan, entah itu di keluarga, pertemanan, atau pekerjaan, seiringnya muncul karena komunikasi yang gak selaras ya. Itu deh. Padahal dengan sedikit empati dan pemahaman psikologis, banyak masalah bisa selesai tanpa perlu debat panjang. Jadi, psikologi komunikasi mengajarkan kita ya kan. Psikologi komunikasi itu mengajarkan kita satu hal penting. Berkomunikasi bukan cuma soal menyampaikan pesan, tapi juga soal memahami perasaan dan sudut pandang orang lain.
Kalau kita bisa melakukan itu, nggak cuma komunikasi jadi lancar, tapi hubungan antar manusia pun jadi lebih damai, jujur, dan saling mengerti. Saya Anggi Rifki Arya Ramadhani. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.